Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Rabu 28 Februari 2024. Kita kembali hari ini mau bersama-sama merenungkan firman Tuhan, baca firman Tuhan, dan kita resapkan dalam hati kita. Firman Tuhan hari ini kita ambil dari Injil Matius 20 ayat 17 sampai dengan 28. Mari kita siapkan hati kita. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Akulah terang dunia, sabda Tuhan. Barang siapa mengikut aku, ia akan mempunyai terang hidup. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus akan pergi ke Yerusalem. Ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olok, disesat dan disalibkan. Tetapi pada hari ketiga ia akan dibangkitkan." Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus beserta anak-anaknya kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepada Yesus. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawab ibu itu, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini kelak boleh duduk di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapa-Ku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia, ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom, salam sehat untuk kita selalu. Seorang filsuf bernama Friedrich Nietzsche pernah mengatakan, "Der Wille zur Macht," atau the will of power, kehendak untuk berkuasa adalah hakikat manusia. Tetapi bagi para imam rasanya berbeda sekali. Kalau disuruh milih, rasanya lebih enak jadi romo rekan atau romo vikaris daripada jadi romo paroki. Kenapa? Uang sakunya sama, tanggung jawabnya beda. Kita nggak mau cari kuasa. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, firman hari ini berkisah tentang pemberitaan ketiga dari penderitaan Yesus. Mestinya setelah mendengar pemberitaan ini, para murid semakin menyadari, semakin ngerti maksud dari kedatangan Yesus. Namun ibu Zebedeus bersama dengan anak-anaknya Yakobus dan Yohanes malah datang untuk meminta kepada Yesus agar mereka diperkenankan duduk di dalam kerajaannya kelak.
Ibu ini memohon agar Yakobus dan Yohanes bisa mendampingi di sebelah kiri dan kanan Yesus, yang berarti menjadi orang-orang kepercayaan Yesus dalam kerajaan yang dalam pikiran ibu ini kerajaannya pasti penuh dengan suka, berlimang tata, dan dipenuhi dengan kuasa. Ibu Zebedeus dan orang-orang Yahudi mengharapkan Mesias yang akan membebaskan mereka dari penjajahan bangsa asing dan memulihkan kejayaan Raja Daud. Mesias bagi mereka nuansanya duniawi sekali dan bersifat politis. Pemikiran ini tentu berbeda sekali dengan maksud dari kedatangan Yesus yang menubuatkan penderitaan atas dirinya. Yesus menjelaskan bahwa kedatangannya sebagai Mesias bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, kadang dalam hidup ini kita hanya berorientasi pada kepentingan diri kita. Kita berupaya menjadi pribadi yang eksis, pribadi yang diakui karena pencapaian diri kita. Maka kita suka pamer, suka mejeng, suka pakai barang-barang yang mentereng biar diakui oleh orang-orang lain. Orang hebat pasti nih, orang kaya dia nih, pakainya yang kelip-kelip. Padahal sirkon semua. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Yesus mengingatkan kita untuk tidak mencari kebesaran diri. Sebab kita dipanggil bukan untuk membesarkan diri, tetapi kita dipanggil untuk menjadi hamba, untuk menjadi pelayan bagi sesama kita. Sudahkah kita mau buat itu dalam hidup ini? Selamat bermenung. Dan Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.